Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari sekalian, pada sesi kali ini akan saya presentasikan salah satu karya tulis ilmiah tentang banyak hal. Eh, yang pertama, kita bicara tentang karya tulis ilmiah. Tentu kalau kita bicara karya ilmiah, banyak hal yang perlu kita perhatikan. Sesuatu karya tulis, intinya bahwa karya tulis itu sifatnya harus rasional, ya, yang bisa masuk akal. Itu yang pokok. Kemudian sebelum saya bahas tuntas bahwa karya tulis ilmiah ini sangat penting untuk kita telisik lebih jauh, karena banyak faktor yang menunjukkan sehingga karya ilmiah ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang rasional. Oke, pernah kami melakukan kegiatan penyampaian tentang artikel terindeks identitas kekuatan atau metodologi dan metodologi penelitian. Eh, Ada yang namanya indeksasi, namanya Scopus. Scopus ini merupakan salah satu database pusat data, citasi atau literatur ilmiah yang dimiliki oleh penerbit terbuka di dunia ini. Kalau dulu istilah ada yang namanya Thomson Reuters, sekarang kenal Web Post, ya, Web of Science. Itu sangat mengemuka ini Science, atau kita biasa kenal Larry's Analytics. Sudah satu satu kesatuan semua Elsevier publisher ini. Oke, WOS ini ada Science Citation Index Expanded atau SCI, Social Science Citation Index SSJ, Arts and Community Citation Index AHCA, the World Source Citation Index. Scopus ini dalam pemeringkatan memperkenalkan Q1, Q2, Q3, Q4, dan beberapa jurnal yang lolos biasa melalui tahapan indeks di Scopus. Namun belum memenuhi tahapan penilaian metrik yang ditetapkan, biasa kita istilahkan non-Q. Ya, itu dua hal indeks yang sangat luar biasa sekali, yakni Web of Science dan Scopus. Oke, ada beberapa sih alasan untuk writing for something. Pertama adalah syariah, kenaikan fakta, laporan hasil riset, gagasan baru, atau berupa kegiatan seminar. Ada langkah yang dapat kita tempuh dalam proses naskah. Yang pertama adalah identifikasi penelitian. Pastikan topik Anda mengisi kosong yang ada di literatur atau menawarkan suatu perspektif baru. Kemudian ada relevansinya, apakah politik itu relevan dengan tema-tema penelitian atau tren penelitian yang terbaru dan memiliki dampak signifikan dalam bidang tertentu. Ini ada beberapa tahapan literatur yang sangat mendalam. Yang pertama adalah kumpulkan literatur, kemudian baca artikel terbaru di jurnal interpretasi, dan pahami state of the art-nya dalam bidang tertentu. Kemudian sintesis informasi, ringkas hasil utama, dan bukan keterkaitan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang Anda miliki saat sekarang. Ini ada beberapa struktur naskah yang baik. Yang pertama adalah abstrak, tulisan ringkas, tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Ada pendahuluannya, jelaskan latar belakang, tujuan literatur, tujuan penelitian, dan hipotesis. Kemudian metode, rincian desain penelitian, procedure, instrumen, analisis data, dan hasilnya ada presentasikan data yang jelas, menggunakan tabel, dan grafik jika diperlukan. Kemudian discussion atau diskusi, interpretasikan hasil atau terjemahkan atau bantahkan hasilnya, bandingkan literatur yang sebelumnya dan jelaskan implikasinya seperti apa, dan sebutkan keterbatasan riset yang ada. Kemudian terakhir adalah kesimpulan, ringkas temuan utama dan saran untuk penelitian di masa yang akan datang. Kemudian tulis dengan bahasa yang jelas dan padat. Jadi hindari jargon, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens internasional. Kemudian konsistensi, pastikan konsistensi dalam terminologi, gaya penulisan, dan formatnya.
Kemudian yang terakhir adalah proofreading. Periksa tata bahasanya, ejaan, dan tanda baca. Kemudian pertimbangkan menggunakan layanan proofreading yang lebih profesional. Dan pilih jurnal yang tepat. Ya, skopnya seperti apa, pastikan jurnal yang Anda pilih sesuai dengan topik Anda, dan impact faktornya ada, pertimbangkan impact faktor jurnal, pastikan bahwa jurnal tersebut bereputasi tinggi, apakah terlihat source, Web of Science, atau Scopus. Guidelines. Bacalah panduan menulis dan jurnal yang dipilih dan ikuti semua instruksinya dengan cermat dan teliti. Oke, kemudian periksa naskah untuk submission. Formatnya, sesuaikan format naskah dengan ketentuan jurnal, termasuk margin, font, and style. Kemudian cover letter, tuliskan surat pengantar yang menjelaskan pentingnya riset Anda, dan tentukan apakah benar atau cocok sesuai dengan cover kita yang buat. Supplementary materials. Jadi siapkan materi tambahan yang diperlukan seperti misalnya dataset, kode atau tambahan grafik supaya agak lebih menarik ya. Kemudian you can see review journal and respond review. Minta rekan kerja kantor untuk menjelaskannya apakah bisa sudah layak untuk submission sehingga terjadi feedback. Kemudian ada respond review. Anda naskah yang kirim itu ada revisi, tanggapi, komentar secara serius dan betul-betul serius dan melakukan perbaikan yang perlu dilakukan secepatnya sehingga ada lagi proses review feedback yang terjadi. Kemudian publication etik atau etika publikasi. Plagiarisme adalah suatu tindakan, tidak ada plagiarisme. Misalkan kalau misalnya aturan jurnal itu kan 30% ke bawah ya, 10%, 5% itu yang harus kita dipersiapkan sehingga plagiasinya hanya kalau bisa sampai 5% lebih bagus lagi. Kemudian konflik interest, jangan sampai terjadi konflik kepentingan terjadi. Kalau ada konflik, yang maka harus dihindari. Kemudian kepatuhan etik, pastikan Anda mematuhi semua standar etika yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian fokus pada satu gagasan. Kalau ada pertanyaan satu, maka jawabannya satu dan fokus pada wilayah itu. Kemudian what is novelty? Apa novelty-nya? Apa kepionerannya? Apa yang sesuatu yang bersifat baru, yang useful and contribution. Ada kontribusinya pada perempuan dan tentunya pada masyarakat. Kemudian analysis and argumentation. Please analysis your argumentation. It's very good. Jangan sampai terjadi tugasnya yang kurang tajam. Dari tadi saya mengatakan kontribusi, maka ada beberapa makna yang harus kita tawarkan ketika kita bicara tentang contribute, mengisi gap, prospek, completion, riset dapat jadi diterapkan di lingkungan sekitar kita sehingga makna kontribusi itu bisa terjadi adanya. Kode selanjutnya adalah artikel yang baik adalah artikel yang punya minimal referensi, minimal primer, akhirnya itu state of the art, sesuatu yang baru. Misalnya sekarang tahun 2024, 5 tahun ke belakang, berarti 2001 atau 2010, 2020 itu sangat mutakhir ya. Novelty, ada keberatuan, ada referensi, pakaikan dan pastikan menggunakan ini aplikasi supaya lebih akurat dan bisa mempercepat, misalnya pakai Mendeley atau Zotero. Kemudian ada otoritas keilmuan, originalitas karya, dan menawarkan suatu tujuan dan kontribusi kepada ini dan ikuti semua standar-standar guidelines pada sebuah jurnal. As very important for us, the title of manuscript, ikuti petunjuk yang ada, tapi semua mayoritas itu singkat dan padat, 8-12 kata, menarik atensi dan sifatnya sedikit provokatif, dan ada keywords-nya, menggambarkan ada findings-nya, ada temuannya, dan tidak harus sama dengan hidup kita. Kalau kita punya laporan penelitian, misalnya skripsi, tesis, tidak mesti harus sama dengan judul yang ada. Kemudian hindari singkatan dan nama peraturan berlaku, kemudian tanpa ada objek atau location for the title in manuscript. Ingat, keywords itu harus singkat,
jelas dan spesifik, tanpa nama institusi, tanpa nama aturan, tanpa akronim atau singkatan. Literature review, giving tawaran solusi dan supporting ideas, reference jurnal riset baru, ada gap analisis, ada gap legal gap, ada signifikansi, masalah tesis statement, dan masalah dan ini juga bagian literatur. It's a very important for our introduction or the ground to introduce the topic uses Strangel's principle and emphasizes why it's very important. Jadi topiknya itu harus penting dan sangat spesifik sehingga bisa menjadi tema yang menarik. Ada kebaharuan set of the art relates to current knowledge, usage of the art reference. Ada kebaharuan, ada relevansinya atau ada kebutuhan dengan yang ada. And then gap analysis, what's been done, what's need to be done, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. What do you plan for the future? Gap analysis. There are something like that. Apa kita harus melakukan, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikerjakan. Sehingga ada objektivitas, introduce the book, give the purpose and main objectives. Ada perkenalan kata dan ada memberikan purpose and main objectives. Oke, the next pendahuluan latar belakang set of the art dan analisis tujuan. Dari hal-hal ini penting untuk memperkenalkan topik, prinsip ketiga, kenapa topik itu signifikansinya, atau kenapa topik itu sangat penting untuk diangkat sebagai tema. Kemudian kaitkan dengan pengetahuan takhir, misalnya menggunakan referensi atau state of the art. Ada kebaharuan, apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu dilakukan, mengenai apa yang dikerjakan, seperti apa solusi yang ditawarkan. Introductory paragraph start with inattention by getting broad statement that establishes a general topics for the article. Perkenalkan statement untuk memperkenalkan general topik yang umum. Dan persempit, narrow the topic is successive sentence that outline the state of the arts and introduce a gap in knowledge. Persempit topik sehingga ada kalimat yang spesifik sebagai outline. In the introductions, it's a general statement of the problems and optional support in our specific statement. Perkenalkan masalah secara umum dan ini sebagai pernyataan support system, sebagai pernyataan yang spesifik untuk mensupport temuan-temuan yang ada atau permasalahan solusi permasalahan yang akan ditawarkan. And the second one, the middle paragraphs. The literature used in the time identifies the general historical contribution, outlines the state of knowledge, justifies the novelty of the article contributions. There are literary review. Kita harus mengidentifikasi literatur review-nya sebagai kontribusi dalam sejarah atau sesuatu yang telah terjadi. Kemudian ada panduan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan sehingga bisa mengidentifikasi apa yang menjadi temuan saat melakukan suatu submission di artikel tertentu. And the last final paragraph and the introduction by outlines for the readers. The reader and the next paragraf pertama masalah secara umum seperti apa, dan paragraf masalah secara khusus. Ketiga paragraf ketiga adalah solusi yang sudah ada, kekurangan atau kelebihan yang ada, dan terakhir adalah solusi yang dilakukan. Ada dalam paragraf itu, paragraf pertama, paragraf 2, 3, dan semua sudah ada. Kemudian kita lihat paragraf ketiganya, solusinya sudah ada, baca referensinya, tulis berapa solusinya dan apa metode riset yang ada. Dan
paragraf kelima adalah apa kelebihannya, apa gapnya, dan apa solusi-solusi yang ditawarkan secara baik. Oke, next ada tujuan pustaka. Ini penting dalam tujuan pustaka untuk mencari dulu persoalan dari isu-isu itu, mengidentifikasi variabel atau konsep apa yang akan dipakai untuk menelusuri variabel apa yang sudah ada dan digunakan. Describe experimental setup, explain use techniques, be specific, and provide all the necessary details, use past tense but active voice. Jadi metode itu harus menggambarkan suatu percobaan setup, kemudian jelaskan teknik yang digunakan, kemudian secara spesifik sediakan sesuatu data yang secara detail, kemudian gunakan past tense dan use but active voice. Biasa kita temukan para penulis artikel atau manuskrip itu sifatnya active voice, is not good for manuscript. And then use correct international language coordinated styles and formats, unions, variables, mutual edits. Pendekatannya harus normatif. Apakah pronoun state approach, conceptual approach, comprehensive approach, historical approach, possibilical approach, and case approach, and the last constitutional approach. And then pendekatan dalam penelitian empirik sifatnya struktural, interdisipliner, public, bias, and then law in society. And result gives summary result in graphic in numbers, compares different treatments, give quantified proofs, statistical text, puts more focus and what should be a message, and clear convincing in general and feed to information and or opinions. And dan dari menggunakan penggunaan definisi. Kemudian penulis saya batasi self citations, standar kutipan, tabel gambar dan muatan tiap perangkat. Oke, and the next hasil pembahasan argumentasi yang kuat, kita jangan analisis, and data pendukung dan koreksi tentang seperti. I think so that. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.